Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمِضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat talabul ilmi, sehingga mudah-mudahan dengan kita hadir di majlis ini kita bisa mengikuti yang hak, karena al-haq itu tak lain adalah al-ilmu min Allah, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datangnya dari Rabbmu, maka janganlah engkau sekali-kali tertipu. Untuk bisa mengikuti al-haq, maka harus bagi kita memiliki ilmunya. Kalau tidak, bisa terjadi pada kita tertipu. Sesuatu kita menyangka hak, padahal itu adalah batil. Kita sangka itu adalah kebenaran, ternyata adalah sebuah kesesatan. Hadirin kaum muslimin, tema yang akan kita angkat, apakah ahlu sunnah berpecah belah? Ahlu sunnah ya kaum muslimin adalah orang-orang ahlu. Terjemahnya kalau bahasa kita adalah dengan mudahnya orang-orang yang di atas sunnah. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang identik dengan persatuan dan tidak ada perpecahan pada mereka. Berbeda hanya dengan ahli bid'ah, identik dengan perpecahan. Tidak ada persatuan pada mereka. Hal itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Al-Umahiyah Salafiyah. Saya bacakan lafadznya dalam kitab Mahiyas Salafiyah. Qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala fil Istiqamah, dalam kitab beliau yang berjudul Al-Istiqamah. Wal bid'atu makrunatun bil furqati kama anna as-sunnata makrunatun bil jama'ati. فلا يقال أهل السنة والجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Berkata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau Al-Istiqamah, wal bid'atu, kebid'ahan, makrunatun bil furqati, identik dengan perpecahan. Bid'ah itu pasti menimbulkan perpecahan. Kama anna sunnata makrunatun bil jama'ati, sebagaimana as-sunnah itu identik pasti akan membawa kepada persatuan.
Fayuqal, karena itu dikatakan ahlus sunnati wal jamaat. Ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah, pasti al jamaah, mereka bersatu. Tidak ada perpecahan pada tubuh mereka. Wa kama, sebagaimana dikatakan ahlul bid'ati wal furqati. Kalau disebut tentang ahlul bid'ah, maka digabungkan dengannya kalimat wal furqati, perpecahan. Ahlul bid'ah dan ahlul furqah, orang-orang yang mengikuti bid'ah pasti mereka berpecah. Hadirin lakan, sehingga ahlu sunnah kaum muslimin dari zaman dulu, salafus salih, ila qurbi yaumil qiyamah, sampai mendekati yaumil qiyamah, mereka satu. Sebagaimana pembahasan yang disebutkan oleh para ulama kita, al-haqqu wahidun la yata'addad. Al-haq itu hanya satu, tidak berbilang. Al-haq itu hanya satu, tidak berbilang. Tidak ada hak A, hak B, hak C, tidak ada. Hak pertama, kebenaran pertama, kebenaran kedua, kebenaran ketiga, tidak ada. Kebenaran itu cuma satu. Mana dalilnya kebenaran itu cuma satu, ya kaum muslimin? Dalilnya sangat banyak. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ahkamu Ahlu Zimmah menyebutkan beberapa tanda-tanda atau dalil-dalil al-haq itu satu, tidak berbilang. Sehingga orang-orang yang mengikuti al-haq itu akan satu, terus menerus baku, tidak pernah mengalami perubahan walaupun zamannya berubah. Tidak mengalami perubahan walaupun dia berada di lingkungan dan masyarakat yang budayanya berbeda-beda. Karena yang mereka itu adalah al-haq. Al-haq itu satu. Sehingga tidaklah seorang itu akan berada di atas al-haq kecuali akan sama dengan saudaranya yang lain ketika memang betul-betul berada di atas al-haq. Karena memang al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Dalil yang pertama kita bawakan dari kaum muslimin adalah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus hanya satu. Tidak ada jalan yang lurus itu 2, 3, 4, 5. Sebagaimana praktek Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau menerangkan siratal mustaqim, beliau hanya menggaris garis yang lurus, hanya satu. Ini seperti tersebut dalam surat yang lainnya, ya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Sirat itu satu jalan. Dari sini kita mendapati bahwa siratal mustaqim tafsirnya adalah siratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga makna tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan itu jumlahnya hanya satu.
Barang siapa yang dia mengikutinya maka dia di atas al-haq. Dan barang siapa yang menyelisihinya maka dia di atas batil. Dari mana kita tahu kepastian itu? Kalimat berikutnya. Wala tattabi'us subula. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan as-subul. Jalan-jalan. Subul kalimat jamak yang menunjukkan jalan yang banyak. Para ulama menyebutkan di antara faedah ayat ini adalah al-haq itu satu. Adapun jalan-jalan kebatilan jumlahnya banyak. Karena disebut dengan lafaz jamak. Subul. Ini memperkuat bahwasanya al-haq itu satu. Selain al-haq ini, maka dia masuk pada subul. Jalan-jalan yang sesat. Dan Allah kemudian memperingatkan, wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain yang satu tadi. Karena itu adalah kebatilan, karena itu dilarang. Sehingga kalau ada orang mengatakan kebenaran itu banyak jalan, sebagaimana jalan menuju Roma, ada 1001 jalan menuju mana? Roma. Roma itu sebuah tempat di dunia, Pak. Sehingga kamu bisa lewat jalur manapun silakan. Jalur darat, jalur laut, jalur udara, mau kerso, mau nyungsep ke dalam bumi, monggo. Kalau ada teknologi, ya, masuk ke dalam laut, monggo. Itu Roma. Kalau kepada al-haq, Allah yang memiliki al-haq memberitahukan hanya satu. Jangan ikuti yang lain, karena itu adalah kesesatan. Tidak akan jalan lain itu membawamu kepada al-haq. Karena itu disebutkan di sini. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Kalau kamu mengikuti jalan-jalan yang lain tadi, itu semakin menjauhkanmu dari siratal mustaqim. Mengikuti firqah lain, pemahaman lain, kesesatan dan kebatilan, itu tidak akan mungkin membelokkanmu menuju kepada ridha Allah. Tidak akan mungkin membawamu kepada jannatullah. Tidak akan mungkin membawa kamu kepada siratal mustaqim. Malah justru tafarraqa bikum an sabilihi, akan memecah belah kalian, menjauhkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, karena itu dilarang. Sehingga al-haq itu satu, tidak berbilang. Al-haqqu wahidun la yata'addad. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hal ini ditafsirkan langsung oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud mengisahkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta, menggaris lana di hadapan kami satu garis yang lurus. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, hada sabilullah, ini adalah jalannya Allah. Garis satu yang lurus. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan, thumma khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kata Ibn Mas'ud, kemudian Nabi menggariskan khututan, garis-garis, jamak, menunjukkan banyak. Di sebelah kanan dari garis yang lurus, dan garis yang banyak di sebelah kiri dari garis yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi subulun, inilah jalan-jalan kesesatan yang dilarang dalam ayat tadi.
dalam surah Al-An'am ayat 153, dilarang untuk kita ikuti jalan-jalan yang banyak di sebelah kanannya dari garis yang lurus, dan garis atau jalan-jalan yang banyak di sebelah kiri dari garis yang lurus. Nabi mengatakan, ma minha, atau dengan lafaz kullu sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan-jalan ini yang banyak tadi di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari garis yang lurus, padanya terdapat syaitan yad'u ilaih, yang mengajak untuk manusia jatuh padanya, membisiki, merayu, menggoda agar manusia belok ke arah kanan yang disebut dengan hulu, berlebihan, atau belok ke arah kiri yang disebut dengan al-jafa, atau kurang dalam beragama, ia berbentuk kemaksiatan dan dosa. Jalan yang banyak itu adalah jalan syaitan. Kemudian Nabi setelah itu qara'a, membaca ayat yang kami sampaikan, wa hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu adalah wasiat dari Allah, semoga kalian bisa bertakwa dengan itu. Hadirin yang kami muliakan, ayat ini menerangkan al-haq itu satu, yang lainnya adalah batil. Sehingga mari kita pelajari apa itu al-haq, seperti apa itu al-haq dalam akidahnya, dalam dakwahnya, dalam pola pikirnya, dalam manhajnya, dalam ibadahnya. Pelajari, ilmui, karena al-haq itu hanya satu. Kalau kita tidak di atasnya, maka berarti kita berada di atas jalan-jalan kebatilan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, dinukilkan di dalam kitab ini, Maya Salafiyah, bahwa syaitan dalam menghadang orang-orang yang ingin mengikuti al-haq dengan dua rintangan, dua jebakan, agar supaya manusia itu tidak mengikuti yang hak, maka manusia digoda dengan dua jebakan. Sebagaimana kita tahu, para syaitan latul alaih, mereka berupaya menghalangi manusia. La'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh-sungguh aku akan hadang manusia dari jalanmu yang lurus dengan dua cara. Yang pertama, saya bacakan langsung saja, ngirit waktu, karena waktu kita sedikit. Ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim menukil ucapan Al-Imam Al-Auza'i. Ini bisa lihat dalam kitab Ikhatatul Lahafan. Penukilan tersebut, ma min amrin amara Allah Ta'ala bihi illa 'arda syaitan fi bikhaslatain. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah pun kecuali syaitan akan menghadangnya, kecuali syaitan akan menghadangnya, merintanginya. Bikhaslatain, dengan dua rintangan. La yubali yuhma asab. Syaitan tidak peduli rintangan mana yang mengenai seorang hamba itu. Yang penting hamba itu tidak mengikuti al-haq. Yang pertama, al-ghuluwu, dirintangi dengan hulu. Dan yang kedua adalah at-taksiru, dan dirintangi dengan taksir. Hulu itu berlebihan, melebihi dari yang disyariatkan, dan at-taksiru adalah kurang dari yang disyariatkan. Atau al-ifrat wa tafrid, bahasa lainnya. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin al-haq itu satu, tidak berbilang.
selain dari al-haq ini batil. Itu adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apalagi selain al-haq, kecuali pasti itu sesat. Kecuali selain al-haq itu pasti dolal, kesesatan. Al-haq itu sekali lagi yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat tadi kami sampaikan di awal, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Rabbmu. Selain dari yang datang dari Allah Azza wa Jalla berupa syariat ini, Al-Quran wa Sunnah, selain ini dipastikan adalah batil. Kebatilan kita diperintah untuk meninggalkannya. Hadirin yang kami muliakan, banyak orang yang di zaman sekarang ini, bukan zaman sekarang ini, zaman dulu sampai hari ini, mereka mengatakan bahwasanya kebenaran itu adalah nisbah. Amrun nisbiyun, kata mereka. Kebenaran itu adalah amrun nisbiyun. Apa makna amrun nisbiyun? Kebenaran itu adalah tergantung sudut pandang masing-masing. Sehingga si A mengatakan benar, ya karena sudut pandangnya itu mengatakan hal itu benar. Si B mengatakan kami benar, ya karena dia memandang amalannya adalah amalan benar. Sehingga tidak bisa diklaim bahwa kebenaran itu satu. Kebenaran itu semua pihak benar. Kullu mujtahidin musib, bahasa mereka. Semuanya benar. Karena kebenaran itu tidak ada takarannya. Masing-masing mengaku benar. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Bebek kon rasi lembak. Awake dewek kon radi alem. Ya kabeh wong yang alam awake dewek-dewek. Saya paling benar, saya paling benar. Yang lainnya salah. Ini batil. Ucapan ini salah. Allah sendiri mengatakan al-haq itu dari Allah datangnya, bukan dari kamu. Siapapun orangnya kalau berbeda dengan wahyu yang Allah turunkan, maka itu pasti batil, pasti sesat. Tidak ada kebenaran itu selain kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kau menyangka dirimu benar. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Al-haq wahidun la yata'addad. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ahmad dinukilkan ucapan Ahmad dalam berbagai macam kitab. Imam Ahmad di antara ulama ahli sunnah mengatakan al-haqqu indallahi wahidun. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, demikian juga oleh Imam Al-Muqayyim, demikian juga disebutkan dengan sanadnya Imam Abu Ya'la sampai kepada Imam Ahmad, beliau mengatakan al-haqqu indallahi wahidun. Kebenaran itu di sisi Allah hanyalah satu. Kalau ada kebenaran selain yang Allah syariatkan, maka niscaya tidak ada larangan untuk mengikuti jalan selain yang Allah tetapkan. Tidak ada bahasa ikuti yang satu ini dan jangan ikuti yang lain. Tidak akan ada bahasa itu. Karena apa? Ternyata ada kebenaran selain kebenarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada kebenaran selain kebenaran dari Allah, maka tidak ada larangan untuk mengikuti jalan selain yang Allah wahyukan. Toh masih mungkin benar. Tetapi ternyata yang telah kita bacakan tadi,
semua jalan selain jalan yang Allah turunkan adalah batil. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu menjadi orang yang tertipu menganggap adanya kebenaran selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hadirin yang akan sampai pun dalam perkara fikih. Dalam perkara fikih wa kaum muslimin disebutkan oleh para ulama kita di antaranya Syekh Shalih Fauzan, tetap kita diperintahkan mengikuti yang rajih. Tetap kita diperintahkan mengikuti yang benar, yang kuat dalilnya. Yang marjuh, yang lemah tidak diikuti. Mana dalilnya itu ya kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Wa dzakarallaha katsira. Jikalau kalian berselisih pada permasalahan-permasalahan apapun itu, tanaza'tum fi syai'in. Syai'in kalimat nakirah, masuk padanya semua jenis. Berselisih dalam permasalahan apapun, farduhu, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya, walaupun itu perkara fikih. Mana yang sesuai dengan kalamullah dan sabda Rasul, itu yang dipegangi. Adapun pendapat ulama yang menyelisihi qala Allah wa qala Rasul, maka ditolak walaupun ucapan seorang alim sekalipun. Karena masih ada kemungkinan orang alim itu salah dalam ijtihad. Nabi mengatakan, "Idza ijtahada al-hakimu fi asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila ada seorang hakim al-ijtihad berijtihad, maka ada kemungkinan in asaba, kalau ijtihadnya benar mendapatkan 2 pahala, dan kalau ijtihadnya salah maka dia mendapatkan 1 pahala. Hadirin makan, hadis ini yang barusan saya sebutkan, apabila ada seorang hakim berijtihad dan ijtihadnya benar maka mendapatkan 2 pahala. Jika ijtihadnya salah maka mendapatkan 1 pahala. Tetap ijtihadnya salah, katakan salah. Jangan kau mengatakan dia kan al-ijtihad, walaupun salah tetap benar. Tidak. Betul dia al-ijtihad, alim kabir al-ijtihad. Tapi kalau salah tetap katakan salah. Nabi mengatakan wa in akhta'a, jikalau dia salah tetap katakan salah pendapatnya. Ini menunjukkan, para ulama kita menjelaskan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hadis ini menerangkan al-haq itu satu. Seorang alim kalau dia berpendapat berbeda dengan al-haq, tidak kemudian dikatakan benar juga. Oh, ini alim benar, enggak, salah. Karena selain al-haq itu adalah salah, walaupun itu muncul dari seorang alim ahlul ijtihad. Akan tetapi tidaklah dicela dan tidaklah dihinakan, karena tetap dia mendapatkan 1 pahala, pahala ijtihadnya, wa khatauhu maghfur, kesalahannya diampuni, tetapi tetap dikatakan itu salah. Tidak kemudian dikatakan ini benar, itu juga benar. Dia seperti itu. Ini menunjukkan al-haq itu satu. Sehingga orang-orang yang di atas al-haq dari kaum muslimin dari zaman sahabat terus, ketika betul-betul mereka di atas al-haq, akan satu. Karena tidak ada selain al-haq itu kecuali kesesatan. Sehingga jikalau ada seorang padanya kebenaran, namun padanya juga terdapat kesesatan, maka itulah yang disebut dengan kebatilan
talbisul haq bil batil, mencampur adukan antara al-haq dengan al-batil. Dan itulah ahlul bid'ah. Hadirin akan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga al-haq ini. Dan itu adalah janjinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, yakni al-Islam, sebagian ulama mengatakan Al-Quran, sebagian ulama menafsirkan adalah al-Islam secara utuh. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Kami akan menjaganya. Sehingga al-haq itu dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah, yakni alal asala qarbi yaumil qiyamah, sampai mendekati yaumil qiyamah. Karena memang orang-orang yang di atas al-haq akan mati semuanya sebelum datang kiamat besar. Terhembusnya angin yang lembut mematikan semua mereka. Sehingga tidaklah terjadi kiamat kecuali manusia semuanya kafir, musyrik, tidak ada yang mukmin sama sekali. Syirarul haqq indallah man atrakum syawhum ahya. Sejelek-jelek manusia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Nah, orang mukmin sudah meninggal dunia sebelum kejadian itu. Kita bahasakan al-haq dari zaman Nabi sampai zaman kita sekarang, sampai mendekati kiamat, terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tidak hilang al-haq itu? Jawabannya, kalau disebut hilang secara total dari alam bumi ini, tidak. Tetapi kalau hilang di satu daerah, tidak ada di satu wilayah, fana'am, ya. Mana dalilnya? Nabi menyebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan terus menerus. Arti la tazalu, tidak akan pernah sirna. Bahasa lainnya, terus menerus adanya ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku, jumlah yang sedikit dari umatku, yang zahirina 'alal haqq, yang terus menerus menyebarkan al-haq, menampakkan al-haq, mengajarkan dan mengamalkan al-haq, memperjuangkan al-haq terus menerus. Ini artinya bahwa al-haq itu terjaga terus menerus. Ada banyak pihak yang hendak ingin menghancurkannya. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Yuriduna idfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Tetapi Allah enggan, bahkan Allah tetap menginginkan untuk menyempurnakan agama ini terus. Di antara yang juga kaum muslimin, para syaitan dari ahlul bid'ah, berusaha mereka untuk memasukkan sesuatu yang bukan dari syariat Allah, dimasukkan ke dalam syariat Allah. Itu adalah syaitan dari bangsa manusia, ahlul bid'ah, yang ingin mencampur adukan antara al-haq dengan al-batil. Al-haq itu Al-Quran wa sunnah, dicampurkan dengan batil, yaitu muhdatsatil umur, alal baru dari diri mereka. Ini juga pihak-pihak yang menyesatkan manusia dari siratal mustaqim, dipalingkan kepada ghulu, sehingga berlebihan dalam beragama. Hadirin yang kami muliakan, karena itu ya kaum muslimin,
Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus membersihkan al-haq ini dari tambahan-tambahan itu, dari kebidaan-kebidaan itu, dari kebatilan-kebatilan itu, terus-menerus Allah akan memberikan apa? Tamhis, adanya saringan-saringan supaya manusia mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Allah tidak akan biarkan mereka-mereka merusak Islam, merusak sunnah. Akan selalu Allah tampakkan kepada umat manusia, ini yang batil, ini yang bid'ah, ini yang mungkar, dengan berbagai macam cara yang Allah kehendaki. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minin 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib." Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kalian wahai orang-orang yang beriman tercampur dengan kemungkaran dan kebatilan. Tidak akan dibiarkan hatta yamizal khabitha min at-tayyib, sampai atau sehingga Allah Azza wa Jal akan memisahkan antara yang khabith, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang mungkar-mungkar, yang bid'ah-bid'ah, yang sesat-sesat, dipisahkan oleh Allah Azza wa Jal dari yang tayyib, dari yang baik. Itu al-haq, Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Hadirin akan begitu Allah Azza wa Jalla terus menjaga Islam dengan cara yang Allah kehendaki. Misal, saya berikan contoh, sebagaimana sejarah membuktikan hal itu. Di zaman Rasul, kaum muslimin satu. Belum ada kebid'ahan di waktu itu. Namun sudah ada cikal bakal kebid'ahan, pemahaman, pemberontakan kepada penguasa yang sah, yang diawali dengan sosok seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabatnya dari berbagai macam bid'ah dalam setiap khutbah Jumatnya. Minimalnya dalam khutbatul hajah, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun. Nabi peringatkan manusia dari berbagai macam bid'ah. Semua bid'ah itu sesat. Padahal di waktu itu belum ada bid'ah. Ada cikal bakal khawarij. Sehingga semua nas cercaan Nabi, tahzir Nabi terhadap bid'ah secara khusus adalah bid'atul khawarij. Nabi langsung yang bertindak memperingatkan umat dari bahayanya khawarij. Nabi mengatakan akan keluar dari orang semedel orang ini orang yang memberontak kepada pemerintah, yang menyimpang jauh dari Islam, sebagaimana menyimpangnya anak panah dari buruannya. Tidak akan kembali kepada al-haq sampai anak panah itu yang melesat kembali kepada tempat busurnya, dan itu mustahil. Ini dalam rangka bagi kaum muslimin, dalam rangka memisahkan al-haq dari al-batil, batilnya khawarij. Terus menerus seperti itu. Nabi sudah memberikan kepada kita berita-berita tentang khawarij. Mereka ini yaqtuluna al-Islam wa yad'una ahlal awthan. Sifat mereka ini membunuhi kaum muslimin, menghunuskan pedang, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, dan namun mereka membiarkan para penyembah berhala. Itu terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Khabbab bin Ard dibunuh oleh mereka beserta istrinya dalam keadaan hamil, bayinya dikeluarkan dari perutnya. Nabi sudah memberitahukan itu. Terjadilah fitnah khawarij, sehingga terpisahlah al-haq yang dibawa oleh para sahabat Nabi dengan pihak kaum
muslimin, mereka bukan kafirin. Muslimin Khawarij itu. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Khawarij, apakah engkau mengkafirkan Khawarij? Dalam satu riwayat Ali mengatakan, bal minal kufri farru, bahkan mereka lari dari kekafiran. Dalam riwayat disebutkan Ali mengatakan, hum qaumun bahu alaina, mereka adalah satu kaum yang menentang kepada kami. Bahu yakni bughad. Artinya kaum muslimin, di sini terdapat kesesatan, bukan hanya kekafiran, kesyirikan, tetapi kebid'ahan. Yang ini pun Allah akan bersihkan. Allah akan bersihkan. Dan Allah akan lemparkan mereka. Dan akan terbongkar bahwa mereka alal batil. Walaupun mereka muslimin. Walaupun mereka yel-yelannya. Ketika hendak perang Nahrawan. Apa yang dikatakan oleh Khawarij. Mereka mengatakan innal hukum illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini ucapannya Khawarij. Ayat Al-Quran. Betul-betul orang itu terfitnah. Ini mana yang benar? Pihak Alikah atau pihak Khawarijkah yang mereka berdalil dengan ayat Al-Quran? Innal hukmu lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tetapi Ali bin Abi Thalib menerangkan kalimat itu benar. Kalimat haqqin urida bihal batil. Itu kalimat yang hak, tetapi yang dimaukan oleh Khawarij adalah batil, digunakan untuk memberontak. Padahal memberontak itu hukumnya haram. Lihat kaum muslimin. Bid'ah itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena dipolesi dengan ayat. Seakan-akan bid'ah itu adalah benar. Karena ada ayatnya. Karena ada hadisnya. Sebagian mereka mengatakan, karena mereka punya guru. Kami punya syekh. Sebagaimana kalian punya syekh. Dari zaman dulu, Syiah yang namanya Khawarij, mereka punya syekh. Belum lama saya ketemu sama Nabi teroris. Ketika saya sebutkan berkata para ulama, di antaranya Syekh Rabi, dia ketawa. Ulama yang mana? Kami juga punya ulama. Siap, semua pihak juga mengatakan, kami juga punya ulama. Kami juga bersama ulama. Itu semuanya mengatakan kalimat itu. Hadirin yang kami muliakan. Kebatilan ini tetap Allah Subhanahu wa taala saring. Mereka mengucapkan ayat-ayat tetapi mereka batil, ditambahkan al-haq, dan manusia pun tahu bahwa pemahaman Khawarij itu sesat. Tetap Allah saring itu. Sehingga akan terpisah mana yang hak dan mana yang batil, yang berbaju seakan-akan al-haq dengan berdalil ayat ataupun hadis. Kata kaum muslimin. Demikian pula dengan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Bermunculan bid'ah Qadariyah, bid'ah Syiah, bid'ah terus. Syiah itu mengklaim cinta Ahlul Bait, tetap Allah pisahkan. Dan orang menjadi tahu Syiah itu batil dengan dimunculkan berbagai macam kesesatan pada mereka. Sepanjang zaman begitulah Allah Azza wa Jalla adanya tamhis, penyaringan mana yang betul-betul hak dan mana yang mengaku-ngaku di atas al-haq padahal padanya terdapat kebatilan dan kesesatan. Hadirin yang kami muliakan, sampai di zaman kita sekarang ini, beberapa tahun yang silam muncul Ikhwanul Muslimin yang tokoh muasisnya, pendirinya Hasrul Banna. Banyak kaum muslimin yang terperdaya dengan sepak terjangnya, dengan jihadnya, semangat perjuangannya. Sehingga banyak orang yang mengikuti gerakan Ikhwanul Muslimin. Seakan-akan itu adalah yang paling rahmah, mendamaikan dan menggabungkan seluruh pemahaman yang menyimpang menjadi satu, yang penting bersatu, jangan berpecah belah. Seakan-akan pemahaman Ikhwanul Muslimin adalah hak. Maka Allah Azza wa Jal
memisahkan kembali yang hak ini adalah Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada yang hak dan mencegah dari yang mungkar. Tidak seperti gerakan Ikhwan Muslimin yang menyatukan umat walaupun mungkar agar supaya tidak terjadi perselisihan. Jika tidak ditegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah-tengah mereka, tidak boleh mengajarkan al-haq karena menyinggung pihak lain. Jangan pula memperingatkan dari yang batil karena itu akan memecah. Ini manhaj Ikhwanul Muslimin batil, maka Allah pun memisahkannya. Tetap Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat tegak. Pemahaman Ikhwan Muslimin terbongkar, mereka adalah batil. Muncul berikutnya terus Jama'atut Tabligh, orang-orang yang semangat dalam dakwah, door to door. Tahu door to door? Pintu ke pintu, ngedor-ngedor. Tahu ngedor-ngedor? Ngajak orang salat, ayo salat, ayo salat, ayo salat. Masya Allah, baik sekali amalannya. Da'ilallah, baik sekali amalannya. Zikir, tetapi sekali lagi pada mereka terdapat kebatilan-kebatilan, penyimpangan-penyimpangan. Maka Allah sekali lagi memisahkan. Inilah yang hak Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Adapun jamaah tabligh mereka mungkar, mereka batil, terdapat kesesatan, bahkan mereka kuburiyun, dibongkar oleh Allah Azza wa Jal melalui para ulama yang Allah ciptakan. Masya Allah. Terus sampai tidak lama atau tidak begitu lama, era tahun 2000-an atau 90-an lebih tepatnya, ada seorang yang dikenal dan masuk ke negeri kita berkali-kali, Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, yang mengatakan, mengklaim dirinya adalah muridnya Syekh Al-Albani. Syekh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan Syekh Al-Albani sesungguhnya tidak memiliki murid. Mereka adalah orang-orang yang datang di majelisnya Syekh Al-Albani dan Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Kalianlah yang mengesyekhkannya. Syekh Tumuh, kalianlah yang menjadikan dia sebagai syekh. Karena sudah ditahdil pada era 98 atas dua bukunya yang menyimpang. Terbongkar siapakah dia, sehingga nampak al-haq dan dia pun tereliminasi. Orang jadi tahu siapa dia. Inilah Allah Azza wa Jalla terus menerus. Beberapa waktu yang lalu datang lagi ke negeri kita atas undangannya mereka Rojaiyun, Sururiyun. Ini sebagai bukti khususnya mereka itu pada penyimpangan, karena yang mereka undang adalah orang yang telah jelas kesesatannya. Di antaranya adalah Ali bin Ali Al-Halabi ini. Ali ibn Hasan Al-Halabi. Hadirin yang melakukan rahimani wa jami'an, Allah Azza wa Jalla terus menerus akan memisahkan al-haq dari kotoran-kotoran yang menempelnya. Benalu-benalu yang ingin hidup, numpang hidup di atas sunnah padahal dia adalah batil, akan ketahuan dan akan terbongkar siapakah dia hakikatnya. Karena itu adalah janji Allah Azza wa Jalla, ma kana Allahu liyadharul mu'minin 'ala ma antum 'alaih. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminun di atas apa yang antum sekarang padanya. Tercampur orang yang baik dengan orang yang buruk, tercampur antara ahli sunnah dengan al bid'ah, tercampur antara mukminun dengan munafikun. Allah tidak akan membiarkan hatta yamizal khabitha minat thayyib, sehingga akan dipisahkan Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam timbulnya fitnah-fitnah. Ada fitnah sururiyah di era 90-an. Terhempaskan banyak orang-orang yang memang dalam hatinya tidak jujur mengikuti hak. Terhempas dengan fitnahnya
Ihya Turaf Kuwait yang menggelontorkan sekian banyak dirham dan dinar. Siapa yang memang memiliki dalam hatinya kecintaan kepada dinar dan dirham, dan sesungguhnya tidak tulus dalam mengikuti al-haq, dia akan mengikuti dinar dan dirham itu dari Kuwait. Ihya Turaf di era itu 95-an, 94-an dan seterusnya. Sampai di tahun 2005, 2006, 2003, 2000 terus berbagai macam fitnah-fitnah bermunculan dalam rangka memisahkan al-haq dari yang batil. Adanya fitnah hajuri. Kita alhamdulillah sebagai pelaku sejarah artinya mengalami zaman itu. Betapa dahsyatnya fitnah itu. Namun alhamdulillah Allah pisahkan mana yang hak, mana yang ahli sunnah, mana yang salafi, dan mana yang ghulu, berlebihan. Dalam hal ini adalah Hajuri, Yahya bin Ali al-Hajuri. Muncul yang berikutnya, fitnah yang berikutnya, Muhammad Imam Al-Ma'bari. Muncul berikutnya, terus. Dan akan terus menerus seperti itu. Dan itu adalah cara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sehingga terpisahlah antara yang buruk dari yang benar. Karena benar itu adalah satu, harus terpisah dari yang buruk, dan yang buruk yang terus terburuk. Yang jelek, yang sesat, yang menyimpang, yang mungkar akan tereliminasi dari jalannya hak, walaupun awalnya dulu mengatakan al-haq. Hadirin yang muliakan, apakah dengan ini kita akan mengatakan ahlu sunnah orang-orang yang berpecah belah? Nah kan, dari dulu pecah lagi, pecah lagi. Dulu sama dengan mereka satu jalur, pisah. Dulu sama dengan mereka-mereka di Indonesia, pusat-pusat itu, begitu. Kemudian berpecah. Yang satu di atas Salafi, yang satu mengikuti Muhammad Surur, Zainal Abidin, Abdurrahman Abdul Khaliq yang dikenal dengan Sururiyah. Ya kan, berarti Salafi pecah. Muncul lagi fitnah Hajuri, ya kan, Salafi, pada jenis Salafi pecah. Pisah berapa ini? Tinggal satu, dua. Ada lagi fitnah Muhammad Imam Al-Bari, pecah maning. Pecah maning, pecah maning. Sampai hari ini pecah maning. Kita masih hidup, nggak tahu lagi besok akan terjadi apa. Pecah maning. Berarti memang ahlu sunnah tukang pecah belah? Jawabannya tidak. Itu dalam rangka Allah Azza wa Jalla yang memisahkan agar selalu tampak al-haq dan akan terpisah al-batil dari al-haq. Dengan Allah munculkan itu. Wal'iyadu billah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada di hati-hati kita sesuatu yang menyimpang atau penyimpangan dalam manhaj kita atau penyimpangan dalam niat dakwah kita atau ada penyimpangan-penyimpangan lain, itu akan ditampakkan Allah Azza wa Jalla dan kau akan tereliminasi dari dakwah ini. Karena Allah tidak ridha engkau berada dalam dakwah ini. Maka Allah liyadharul mu'minin ala ma antum alaih. Allah tidak akan diam. Allah tidak akan membiarkan kalian tercampur. Orang-orang yang berniat jelek, orang-orang yang berniat tidak ikhlas dalam memperjuangkan dakwah ini, orang-orangnya ada kepentingan-kepentingannya, akan terbongkar, akan ketahuan, dan akan Allah singkirkan orang itu
dari dakwah salafiyah, dari al-haq ini. Karena yang menyimpang dari al-haq ini adalah sebuah kebatilan. Maka Allah tidak akan mencampurkan al-haq dengan kebatilan. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Apa bentuk walinya Allah kepada orang-orang yang beriman? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan orang yang beriman dari dhulumat, kegelapan-kegelapan, dari kesesatan-kesesatan dalam bentuk jamak dhulumat. Ini menunjukkan kesesatan itu banyak. Ilan nur, menuju kepada nur, cahaya dalam bentuk mufrad, satu. Secara bahasa, nur itu punya jamak. Apa jamaknya? Anwar. Cahaya-cahaya. Namun Allah tidak katakan, Allah keluarkan orang yang beriman dari kesesatan menuju kepada cahaya-cahaya. Tidak. Tetapi Allah sebutkan yukhriju minadh dhulumat. Allah keluarkan mereka dari kesesatan-kesesatan, dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya nur, satu. Ini menunjukkan al-haq itu satu. Cahaya dari Allah itu satu. Dan sekali lagi, ayat ini menerangkan ketika di tengah-tengah orang-orang yang beriman terdapat dhulumat, di tengah-tengah orang yang beriman terdapat munafikun, di tengah-tengah orang yang beriman terdapat bid'ah-bid'ah, di tengah-tengah orang yang beriman terdapat kesesatan, di tengah-tengah orang yang beriman terdapat orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadi yang itu tidak sesuai dengan al-haq. Maka Allah akan keluarkan orang beriman itu dari kesesatan itu dan dipisahkan. Orang yang beriman akan diberi petunjuk mengikuti yang hak. Akan dipisahkan mereka dari dhulumat, kesesatan demi kesesatan itu. Itulah kewalian Allah Azza wa Jal. Perlindungan Allah terhadap orang yang beriman akan selalu membimbing mereka untuk bisa di atas al-haq. Dan akan selalu Allah bersihkan dari mereka kebatilan-kebatilan dan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari al-haq. Sehingga bukanlah ahlu sunnah itu tukang berpecah belah. Bukanlah ahlu sunnah itu adalah mereka-mereka yang dengan modelnya ada tahrif kemudian berarti akan pecah. Tidak, itu secara otomatis. Allah yang menghendaki tidak akan mungkin dibiarkan. Tinggal kita ini mana? Pihak yang tetap di atas al-haq, atau kita ini pihak yang tereliminasi, yang tersingkirkan dari al-haq karena pada kita terdapat sesuatu yang mungkar. Waspadalah. Karena akan terus menerus itu dari zaman sahabat. Allah sudah bersihkan sunnah dari Khawarij, dari Syiah, dari Qadariyah, dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah, dari Asy'ariyah. Terus itu sudah berulang kali dalam sejarah sampai pada zaman kita ini. Terus begitu. Tidaklah kemudian dikatakan al-haq itu tukang pecah belah. Tidak. Tidak dikatakan bahwa ahlu sunnah ini adalah tukang berpecah belah. Tidak. Tidaklah salafiyin orang-orang yang suka berpecah belah. Tidak. Walaupun mungkin orang mengatakan salafi berpecah belah. Pecah maning. Pecah maning. Ribut maning bom. Ribut maning bom. Ribut maning. La haula wa la quwwata illa billah. Di negeri kita kalau kita sebut orang-orang yang dulu bersama kita dan kemudian tidak, itu teramat banyak. Bahkan ya sudah, kita nggak usah ngomong. Saya hanya mengatakan ada beberapa tokoh-tokoh yang dulu kita kenal, yang dulu kita duduk bersamanya, ternyata juga
tereliminasi karena ucapan dan kepentingan yang ada padanya. Bukan sekarang, Pak, bukan 2024. Dari dulu, tahun 94, 95, kami mengalami hal itu. Di era-era orang-orang sepuh, para dai-dai sepuh. Mereka terkena fitnah sururiyah dan sampai terus akan bergulir. Entah siapa lagi yang akan terpisah. Dan perlu kita tahu, mereka semuanya menyangka di atas benar. Kasihan sekali. Dan perlu tahu bahwa mereka memiliki syubhat-syubhat yang mengokohkan. Walaupun mereka itu telah dibongkar kebatilannya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah bahayanya apa? Kebid'ahan yang dipoles dengan syubhat-syubhat. Jangan heran, mereka juga mengatakan, kami juga punya ulama, bukan hanya kalian yang punya ulama. Itu sudah dari zaman dulu. Kalau kamu tanya, Khawarij punya ulama tidak? Oh, punya. Baru kemarin saya ketemu Nabi teroris di Nusa Kambangan. Kami juga punya ulama. Ulama-ulama Rabbani bahkan sebutannya. Ulama-ulama di medan jihad. Said Qutb. Nah, tokohnya Ikhwan Muslimin. Ya, kita sudah nebak ulamamu itu. Tapi mengapa mereka militan sampai mau ditangkap, mau dijebloskan seumur hidup? Vonisnya bisa MT, mati. Atau bisa Esa. Bukan sarjana hukum seumur hidup. Kenapa? Karena mereka memiliki syubhat. Guru-guru kami, syekh-syekh kami, ulama-ulama kami. Sehingga mi'yar adalah apa kita di atas al-haq atau kita di atas al-batil. Walhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya sudah masuk zuhur. Begitu ya Mas ya? 15 menit. Waktunya sudah habis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.